lagi nih sama kita di Obra Season 2, obrolan santai bersama Hima BK Season 2. Dengan wajah baru kita, semangat baru kita, di sini kita siap menjadi teman podcast setia kamu. Nah, di sini perkenalkan nama saya Tursina Zivana Mudzakir atau saya biasa dipanggil dengan Ziva. Di sini saya akan menjadi host Obras pada kali ini. Nah, di sini juga tentunya saya tidak sendirian nih teman-teman. Di sini juga saya ditemani sama Ibu Asni. Beliau adalah seorang Kaprodi Bimbingan dan Konseling. Nah, sebelumnya kita mau sapa dulu nih teman-teman. Assalamualaikum Ibu Asni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, gimana nih Bu kabarnya hari ini? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu untuk sekarang ini lagi ada kesibukan apa nih Bu? Baik, nih tanya-tanya Ibu ini ya. Kesibukan apa? Iya Ibu. Zipa, di program studi kesibukan itu memang kadang santai, tapi juga kadang continue terus-menerus. Karena program studi bimbingan dan konseling FKIP UHAMKA setelah terakreditasi unggul, kita juga punya tantangan yang harus berbenah diri untuk persiapan, mempertahankan dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa. Saat ini juga di program studi memang pembelajaran sudah berakhir ya semester ganjil ini, dan juga sedang proses penginputan nilai oleh dosen-dosen, tetapi program studi tetap beraktivitas memberikan pelayanan karena saat ini juga mahasiswa semester 7 itu sedang melakukan KKN di lapangan. Oh iya. Tahun ini KKN-nya itu ke daerah Bandung. Oh Bandung ke Ibu. Kecamatan Parompong. Oh iya. Terkait dengan KKN ini tentunya program studi memberikan maksudnya melakukan kegiatan mengantar mahasiswa ke lapangan, lalu memantau bagaimana kondisi mereka di lapangan dan juga melakukan monitoring dan sampai kepada penjemputan kembali. Jadi selain dari kegiatan untuk pelayanan mahasiswa KKN, di program studi juga sedang mempersiapkan perkuliahan di semester genap. Iya. Kami di program studi juga sedang mempersiapkan pembuatan jadwal kuliah, menyusun jadwal, menentukan mata kuliah apa yang akan diberikan untuk semester genap ini, karena di semester genap kan ada mata kuliah di semester 2, semester 4, 6 dan 8. Jadi kalau mata kuliahnya sudah kita petakan berdasarkan kepada kurikulum, maka kemudian kita juga melihat distribusi dosen-dosen yang akan mengampu mata kuliah di setiap angkatan. Baik. Begitu ya, Zipa. Berarti ya memang lagi terus meningkatkan lagi ya Bu kualitas dari program studi. Nah tadi juga teman-teman Ibu Asni ini sedikit ngebahas tentang BK unggul ini ya Bu. Nah untuk kali ini nih teman-teman kita akan ngebahas tentang BK unggul. Nah pasti teman-teman penasaran kan gimana ceritanya perjalanan, karena dulu itu kita akreditasinya A ya Bu ya. Nah sekarang kita akan sharing-sharing sama Ibu terkait bagaimana nih perjalanan dan cerita-ceritanya dari BK akreditasi A menuju BK akreditasinya itu unggul. Nah makanya untuk teman-teman semua tetap stay tune di podcast Obra Season 2. Oke Ibu, untuk sekarang langsung saja Ibu kita sharing-sharing terkait BK unggul ini. Nah untuk pertamanya kita akan pengen tahu dulu nih Bu progres kerjanya Bu dari perjuangan teman-teman atau dari ibu-ibu di program studi dari akreditasi A menuju unggul ini Bu. Baik Zipa, ini pertanyaannya cerdas sekali nih ya. Jadi Anda sebagai ketua Hima tidak hanya bergelut di program kerja Hima, apa yang akan dilakukan, bagaimana lanjutan dan seterusnya, tetapi juga bertanya tentang bagaimana ini pekerjaan program studi. Iya. Betul sekali Zipa, tantangan tentunya kalau ada suatu keberkahan yang diberikan katakanlah unggul ya, tentunya ini juga merupakan suatu tantangan
oleh program studi bimbingan dan konseling. Nah, untuk itu sebelum meraih akreditasi unggul ini tentunya ada upaya yang dilakukan oleh program studi untuk meraih unggul. Nah, berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh program studi, tentunya ini tidak dengan sekejap mata, tidak seketika, tapi memerlukan waktu dan perjuangan yang panjang. Bisa diketahui bahwa untuk mendapat akreditasi unggul ini, program studi terlebih dahulu mengisi instrumen penilaian program studi. Ada yang disebut dengan evaluasi diri. Evaluasi diri yang dimaksud adalah evaluasi program studi bimbingan dan konseling. Jadi di situ program studi memaparkan tentang visi misi program studi, lalu juga dari visi misi itu program studi memaparkan lagi dari pencapaian visi ini apa profil dari lulusan program studi bimbingan dan konseling. Setelah dirumuskan profil atau profil dari lulusan program studi bimbingan dan konseling, selanjutnya program studi juga menyusun kurikulum. Karena tentunya kurikulum yang disusun sejumlah mata kuliah yang akan diberikan kepada mahasiswa harus mengacu kepada pencapaian profil lulusan. Nah, untuk itu merumuskan kurikulum ini juga membutuhkan waktu kerjasama dengan para dosen. Nah, terkait dengan program studi unggul, selain dari mempersiapkan kurikulum yang berorientasi kekinian, program studi tentunya juga mengacu kepada instrumen penilaian dari akreditasi itu sendiri. Diketahui bahwa akreditasi tahun ini, tahun sebelumnya maksudnya ya di tahun 2022 kemarin kita akreditasi, itu sudah beda dengan akreditasi di tahun 2017. Ya, jadi di tahun 2017 itu akreditasinya masih ban PT. Lalu masih kriterianya 8 ya. Saat ini sudah menjadi 9, jadi ada pengembangan kriteria yang harus disiapkan oleh program studi. Nah, untuk setiap kriteria itulah program studi berjibaku dengan para dosen. Dan juga tidak hanya dengan para dosen, juga melibatkan mahasiswa-mahasiswa. Mungkin Anda sendiri masih ingat barangkali ya, bagaimana keterlibatannya pada waktu akreditasi. Jadi semuanya memang berjuang hebat, berjuang sungguh-sungguh, karena tidak mungkin itu meraih sesuatu yang lebih baik, katakanlah unggul itu dengan cara yang gampang. Pasti dengan cara yang bersusah payah, dan insya Allah nanti akan dirasakan. Ya, bukan nanti ya, sekarang sudah dirasakan bahwa akreditasi unggul itu sudah diraih oleh program studi bimbingan dan konseling FKIP UHAMKA. Oke, Ibu, berarti benar-benar banyak banget ya Bu jatuh bangunnya, perjuangannya, pahit manisnya ya Bu sudah dirasakan bareng-bareng gitu. Tadi juga Ibu sedikit menyinggung bukan hanya dosen-dosen aja ya Bu, tapi juga mahasiswa dilibatkan gitu kan dalam penilaian akreditasi ini gitu. Nah, Ibu di sini juga ada beberapa pertanyaan nih Bu dari teman-teman, karena kan benar-benar jadi suatu kebanggaan ya Bu, program studi kita sudah menjadi unggul. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu dari teman-teman. Itu yang pertama, bagaimana sih Bu persiapannya dalam untuk akreditasi unggul ini Bu gitu? Ya, baik Zipa, bagus pertanyaannya ya. Bagaimana persiapannya? Tadi kan sudah Ibu sampaikan ya bahwa meraih sesuatu yang lebih tinggi, katakanlah unggul, tidak mudah, memerlukan perjuangan. Namun tentunya ini tersistem, terstruktur. Setelah kami diarahkan oleh fakultas untuk mempersiapkan akreditasi, jadi sebelum tim akreditasi itu bergerak melakukan penyusunan borang akreditasi, maka fakultas itu mengeluarkan surat tugas. Jadi surat tugas yang di tim taskpos ya, untuk dijadikan suatu acuan sebagai pedoman bahwa masing-masing dosen itu mempunyai tugas pada pengerjaan borang akreditasi. Nah, berdasarkan arahan fakultas bahwa borang akreditasi itu dibuatkan timnya atau tim taskpos, dan masing-masing dosen ditunjuk untuk mengerjakan borang tersebut.
Nah, maksudnya adalah kalau tadi sudah Ibu sampaikan bahwa di Borang kali ini, Borang akreditasi yang diakreditasi oleh Lamdik, maka ada 9 kriteria. Nah, untuk mengerjakan Borang yang 9 kriteria ini, itu kita bagi tugas. Siapa sih yang menempati di kriteria 1, yang akan mengisi kriteria 2, 3, dan seterusnya. Karena ini ada bidang pengerjaan Borang itu yang di tingkat program studi, ada yang di tingkat fakultas. Nah, berarti dibagi-bagi ya Bu? Dibagi-bagi, jadi semuanya mempunyai tugas dan kita lihat kespesifikan atau juga potensi yang dimiliki oleh masing-masing dosen. Dan setelah ditunjuk dosen yang berperan pada setiap kriteria, lalu juga dosen melirik lagi siapa sih mahasiswa-mahasiswa yang potensial untuk ikut berjibaku di setiap Borang tersebut. Nah, ini juga alhamdulillah mahasiswa BK FKIP UHAMKA memberikan dukungan yang luar biasa, mau berjibaku bersama dosen-dosen, dan insya Allah tidak sia-sia, alhamdulillah akreditasi unggul bisa tercapai. Seperti itu, Zipa. Iya Ibu, berarti benar-benar ini ya Bu, saling kerjasama ya antara mahasiswa dan dosen, juga disesuaikan ya Bu. Tadi ada kriteria-kriterianya gitu kan ya Bu. Nah, dalam melakukan persiapan nih Bu, pasti kan ada yang namanya tantangan-tantangan gitu ya Bu. Nah, apa aja sih Bu nih tantangan-tantangannya waktu Ibu dan ibu-ibu dosen yang lain dalam mempersiapkan akreditasi unggul ini Bu? Ya, baik Zipa. Memang betul sekali dalam pekerjaan Borang akreditasi ini ada tantangan-tantangan. Diketahui bahwa Borang akreditasi itu berbasis data. Jadi semua data yang diminta sesuai dengan instrumen Borang akreditasi itu harus disediakan. Dan setiap kriteria itu capaiannya juga sudah ditentukan. Kalau misalnya hanya menyediakan dalam tingkat tertentu, maka ini masih dinilai sekian. Kalau sudah seperti ini, sudah lebih tinggi lagi. Jadi untuk mencapai akreditasi unggul itu kriterianya tentunya juga lebih tinggi begitu. Maka untuk pencapaian hal tersebut, hal-hal yang memang sudah tersedia tapi belum rapi, masih perlu disistematikan, itulah yang diupayakan bagaimana setiap tuntutan dari setiap Borang itu kita bisa siapkan, dan itu data-datanya harus kita sajikan dan disusun lalu dimasukkan ke dalam Borang akreditasi tersebut. Berarti memang ada tantangannya itu di data ya Bu, karena kan data juga kadang suka ada yang hilang atau gimana ya Bu. Tapi pernah nggak sih Bu ada data-data yang hilang bener-bener lagi dipersiapin nih Bu, tiba-tiba datanya tuh hilang atau ini? Iya, alhamdulillah. Iya. Karena kita tidak sendiri, ada tim Borang akreditasi atau tim task force. Jadi katakanlah bagian tertentu dipegang oleh Ibu A ya, dikerjakan, disusun sedemikian rupa, lalu ada data yang terselip. Mungkin pada Ibu A tersebut datanya tidak ketemu gitu ya. Tapi kita berkoordinasi dalam suatu grup ya, grup WA, bertanya, bersinergi, dan itu alhamdulillah satu sama lain saling melengkapi. Jadi saling bantu ya Bu, terus juga saling kabar-kabarin ya kalau misalkan ada yang minjem nyimpen data ini enggak gitu ya Bu. Betul. Iya. Jadi itu tidak terlepas dari sinergi antar dosen, saling melengkapi, dan itu luar biasa untuk bisa memenuhi data yang kita inginkan, memenuhi data Borang tersebut. Mahasiswa juga Bu langsung membantu gitu, langsung kerjasama gitu ya Bu, ngebantuin gitu ya Bu. Betul sekali. Jadi gini Zipa, karena dalam Borang akreditasi ini kan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh program studi terkait dengan aktivitas dosen mengajar, kegiatan aktivitas dosen meneliti, melakukan pengabdian kepada masyarakat itu harus terekam, harus ada bukti nyatanya. Begitu juga dengan kegiatan mahasiswa, karena dalam Borang ini tidak hanya prestasi dosen, kegiatan dosen yang dipertanyakan, tapi juga seperti apa sih pengembangan diri, potensi yang dimiliki, prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP UHAMKA, itu juga harus
tersampaikan, terisi data-data tersebut. Maka dalam hal ini memang data-data yang dibutuhkan itu betul-betul memang diupayakan mencari sedemikian hebatnya sehingga itu bisa terpenuhi, bisa tercukupkan gitu. Baik Ibu, berarti memang tidak terlepas ya Bu, kerjasamanya gitu, saling membantu gitu ya antara dosen-dosen dan juga mahasiswa gitu. Nah, tapi nih Bu, dari akreditasi unggul ini apa aja sih Bu manfaat atau juga bahkan bisa pengaruhnya gitu untuk mahasiswa gitu Bu? Ya, alhamdulillah ya. Kalau ditanya apa sih manfaatnya ini? Pertama memang sudah terdengar kata unggul, itu ada satu kebahagiaan, iya, benar, ada Ibu. satu kebanggaan. Tidak hanya dosen dan program studi yang bangga, sangat bangga tentunya adalah universitas, karena itu akan mendukung lagi universitas unggul, lalu juga fakultas, program studi yang ada di lingkungan FKIP. Nah tentunya meraih akreditasi unggul ini Zipa, tidak hanya kerja keras dari program studi bersama dosen-dosen, tapi juga mulai dari tingkat pimpinan yang tertinggi ya, dari rektor, fakultas, dekan dengan wakil-wakil dekan, semua itu memberikan dorongan moral dan moral ya, material, dan juga mensupport dari segi dana, karena untuk akreditasi ini juga memerlukan biaya yang luar biasa gitu ya. Nah setelah diraih akreditasi unggul, selain tadi dikatakan bahwa rasa bangga dengan akreditasi unggul itu, tentunya juga lulusan dari program studi bimbingan dan konseling itu setelah lulus akan bekerja. Nah biasanya setelah mereka terjun ke dunia kerja, melamar pekerjaan, juga ditanya akreditasi program studi kamu apa. Jadi lamaran kerja pun biasanya menyertakan akreditasi yang dimiliki oleh alumninya atau alma maternya begitu. Itu satu. Mudah-mudahan dengan terlihat akreditasi unggul juga mencerminkan bahwa proses pembelajaran di kampus itu juga sudah terstandar, sudah terjamin pembelajarannya. Hal lain lagi tentunya juga tidak hanya mahasiswanya, dosen-dosen juga dengan akreditasi unggul ada merupakan satu kebanggaan, dan ini juga termotivasi lagi para dosen itu untuk meningkatkan kualitas diri berkaitan dengan peningkatan pembelajaran di kelas, meningkatkan kegiatan penelitian, juga berjuang untuk bagaimana meraih hibah penelitian, juga kegiatan pengabdian masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang program studi begitu. Nah, begitu Zipa. Berarti benar-benar banyak ya Bu manfaatnya, karena kan memang tadi juga sudah disinggung di awal kalau misalkan segala sesuatu yang emang pengen kita raih yang lebih baik itu bakal banyak usaha-usaha juga ya Bu, perjuangan-perjuangan. Nah nantinya pun hasilnya pun bakal banyak banget gitu ya. Oke Bu, nah untuk sekarang ini apa aja Bu keuntungan dari akreditasi unggul ini terhadap program studinya Bu? Oke, keuntungan bagi program studi itu sendiri dari segi kualitas atau predikat terakreditasi unggul ini adalah yang paling tinggi. Dan ini merupakan satu kebanggaan. Tapi tidak cukup hanya dengan rasa bangga, juga harus berbenah diri, mengevaluasi, paling tidak mempertahankan, dan juga berupaya untuk bertahan, jangan sampai menurun. Nah dari segi apa sih keunggulan ini gitu ya? Iya Ibu. Nah sih Pak, tidak bisa dipungkiri, mungkin Anda sendiri tentunya akan mengalami. Nah program studi bimbingan dan konseling adanya di FKIP UHAMKA ya, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salah satu yang unggul dalam kegiatan proses pembelajaran adalah sarana atau fasilitas proses pembelajaran itu sendiri. Nah apa sih yang Ibu maksudkan sarana atau fasilitas? Di antaranya adalah ruangan kelas. Jadi ruang kelas tempat mahasiswa kuliah itu sudah disediakan ruang kelas yang smart classroom, yang sudah berorientasi atau berbasis digital. Bagaimana pengalaman Zipa sendiri
Oh di tentu dalam enak iya. Bu, Nah, belajarnya silakan. Iya. serba ada ya Bu. Iya. Mau ini itu udah berasa kayak sekolah-sekolah di luar negeri Bu. Nah, itu dia. Iya betul banget Ibu, enak, bener-bener enak banget. Terus juga fasilitas-fasilitasnya udah gak kuno ya Bu, udah Iya. bener-bener pakai layar kita Iya. belajar gitu. Itu memang. Jadi ini kelas ya yang sudah dilakukan sesuatu renovasinya oleh pimpinan fakultas. Sebelumnya sebelum kelas ini direnovasi atau disiapkan dengan nama kelas Smart Room, pimpinan fakultas itu melakukan studi banding pengembangan wawasan ke Malaysia ya. Oh, Nah, di iya. sana di salah satu kampus diamati, dilihat ada kecanggihan yang seperti itu, akhirnya pimpinan fakultas melakukan diseminasi dan juga mewujudkannya di kampus iya. kita tercinta ini. Jadi salah satunya adalah Smart Classroom ya, yang dilakukan di kampus kita. Selain itu, pimpinan fakultas juga berupaya mendorong program studi untuk merevisi kurikulum. Oh. Karena kurikulum ini juga merupakan ujung tombak untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Iya. Berdasarkan kurikulum, dalam arti sempit kan kurikulum diartikan sejumlah mata kuliah. Nah, mata kuliah apa sih yang harus disajikan kepada mahasiswa sehingga nanti mendukung untuk meningkatkan kualitas lulusan. Oh, Dan oke. di samping itu juga Zipa, Ya. program studi bimbingan dan konseling sudah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri, swasta, baik dalam dan luar negeri. Oh. Nah, di perguruan tinggi dalam negeri, baik swasta maupun negeri, program studi juga sudah melakukan beberapa pengembangan studi wawasan. Karena ada satu mata kuliah tempo hari itu adalah mata kuliah PWP, pengembangan wawasan profesi. Jadi dalam mata kuliah ini program studi melakukan suatu pengembangan wawasan atau studi banding ke kampus-kampus di sekitar Jakarta, di sekitar Indonesia maksudnya, di mana saja sih Bu pengembangan wawasan yang sudah dilakukan oleh program studi BK? Kami melakukan pengembangan, belajar ke UPI Bandung, Universitas UPI Itu Bandung. langsung datang Bu? Iya, langsung berkunjung dengan rombongan sejumlah mahasiswa bersama dosen. Terus juga dari Bandung ke Jogja, Semarang, ya. Terus sampai Malang, Bali. Jadi beberapa perguruan tinggi itu sudah kami jadikan suatu tempat ya, studi banding untuk bisa melakukan diseminasi untuk pengembangan program studi. Nah, selain itu, kami program studi bimbingan dan konseling atas support dari fakultas juga melakukan kerjasama dengan universitas yang ada di Malaysia. Salah satunya adalah Universitas Utara Malaysia. Iya. Nah, dengan Universitas Utara Malaysia, kita tidak hanya kunjungan ya, tetapi juga melakukan pertukaran mahasiswa. Nah, pertukaran mahasiswa tersebut diwujudkan sudah 3 kali ya, yang mana pertukaran tersebut mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP Huamka berkuliah ke Malaysia atau ke UUM, Universitas Utara Malaysia, dan sebaliknya juga mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Utara Malaysia juga berkuliah di UHAMKA. Berarti saling bertukaran saling ya Bu? bertukaran. Dan juga masing-masing kampus menyediakan fasilitas asrama tempat mahasiswa untuk tinggal. Ya, untuk tinggal gitu. Oh. Nah, bagaimana sih sistem seperti ini bisa diwujudkan dan apa tanggung jawab mahasiswa? Nah, karena ini adalah kesepakatan kedua belah pihak, jadi apa yang dilakukan itu kedua belah pihak harus sama-sama merasakan manfaatnya. Jadi kalau mahasiswa dia berbayarnya sama di UHAMKA, kuliahnya di sana. Oh, berarti Jadi, untuk biaya nggak ada perbedaan nggak ya ada Bu, tetap perbedaan. mengikuti dari kampus asalnya ya Bu. Dan juga mahasiswa Malaysia seperti itu, dia berbayarnya di sana di kampusnya, kuliahnya di UHAMKA. Cuman beda tempatnya Beda doang tempat, gitu. iya seperti itu. Tetapi tentunya ini mempunyai pengalaman yang berbeda. Bagaimana sih dosen Universitas Malaysia melakukan pembelajarannya kepada mahasiswa BK UHAMKA?
dan sebaliknya juga seperti itu. Nah, harapannya tentunya dengan ada dua budaya ini juga bisa saling take and give ya. Sehingga nanti menjadi kekuatan bagi kita di Prodi BK mendapatkan masukan-masukan dan pembelajaran dari kampus yang beda dengan kita, kulturnya, negaranya juga ya. Iya, seperti betul itu ya, Bu. Nah, tadi kan udah banyak banget ya, Bu, dari mulai persiapan, dari mulai manfaat, pengaruh gitu kan untuk mahasiswa itu sendiri atau bahkan nanti dosennya gitu. Nah, untuk perasaan Ibu nih sebagai Kaprodi gitu kan, BK itu sendiri, gimana nih Bu perasaannya udah jadi akreditasi unggul gitu Bu sekarang ini? Ya, memang betul ya. Kalau ditanya perasaan tentunya tidak bisa diungkapkan, tapi bisa diucapkan ya. Diucapkan maksudnya ya bangga seperti yang di awal Ibu sampaikan tadi, sangat senang sekali atas raihan akreditasi unggul. Kalaupun sebelumnya sempat deg-degan ya, ini gimana ini kok belum keluar juga ya. Dua terdahulu program studi yang diakreditasi PGSD dan ekonomi itu sudah keluar duluan. Unggul. BK itu Belum. visitasinya juga yang ketiga dan keluarnya juga belakangan. Nah, sebelum keluar pengumumannya tentunya deg-degan gitu. Tapi berdasarkan visitasi lapangan yang dilakukan oleh asesor itu sudah ada angin-angin segarnya gitu. Tapi sebelum ada hitam di atas putih kan memang masih deg-degan. Tapi alhamdulillah berkat upaya dan usaha semua pihak, moral dan material dan doa yang juga mungkin dipanjatkan di setiap sholatnya, Allah mengijabah. Jadi meraih akreditasi unggul ini sangat menyenangkan dan luar biasa. Alhamdulillah. Jadi rasa terima kasih kepada pimpinan universitas, Bapak Rektor, kepada Pak Dekan dan semua teman-teman dosen, semua mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling yang sudah sangat luar biasa memberikan supportnya ke program studi. Tentunya Ibu mengucapkan terima kasih tak terhingga. Semoga kebaikan-kebaikan beliau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, berarti benar-benar terbayarkan ya Bu, lelahnya, capeknya itu dengan langsung informasi istilah kertas di atas kertas di atas hitam putih ini gitu kan ya Bu. Nah, dari Ibu sendiri nih ya, ada nggak kesan dan pesan untuk mahasiswa BK gitu kan, karena udah akreditasi unggul ini kita kan harus sama-sama ya Bu menjaga prestasi-prestasi kita, meningkatkan lagi kualitas-kualitas kita. Nah, ada pesan-pesan nggak Bu untuk mahasiswa BK? Betul sekali Zipa, pesan-pesan untuk mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP UHAMKA. Karena sudah diraihnya akreditasi unggul oleh program studi, maka ini tidak hanya beban dari para dosen, pimpinan, tapi juga mahasiswa itu sendiri. Bagaimana mahasiswa berkuliah yang sungguh-sungguh, yang berketahan malangan, dan mau meraih prestasi yang lebih baik. Karena mahasiswa di kampus itu tidak hanya fokus kepada kegiatan akademik, pembelajaran di kelas, tapi juga melakukan aktivitas-aktivitas lain. Kita sama-sama ketahui bahwa tuntutan saat ini tidak hanya kepada kegiatan di kelas, tapi juga banyak hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk meraih suatu prestasi, untuk mengembangkan potensi diri. Karena mahasiswa juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan hibah. Misalnya ada PKM, ada kreativitas mahasiswa, berbagai proposal juga mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, menyusun proposal sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak universitas turun ke fakultas, sehingga mahasiswa juga tidak bisa santai, tapi juga mengatur waktu sedemikian rupa sehingga bisa beraktivitas sesuai dengan tuntutan tersebut. Karena dengan akreditasi unggul ini juga ditanya prestasi mahasiswanya apa saja, apa yang sudah diraih. Maka untuk hal seperti ini mahasiswa juga harus berupaya untuk meraih pengembangan diri yang baik dan berprestasi dalam berbagai bidang. Baik, seperti Ibu. itu. Dari kami juga kan teman-teman Hima ya Bu, di mana teman-teman Hima ini adalah suatu tempat gitu ya Bu untuk bisa
mahasiswa itu gabung gitu ya bareng-bareng. Nah, semoga dari kita pun harapan nantinya ke program studi itu sendiri yang sudah mendapatkan akreditasi unggul ini, kita bisa saling sama-sama bekerja sama ya Bu untuk meningkatkan prestasi-prestasi kita. Bahkan nanti Hima pun bisa membantu mencarikan prestasi-prestasi dari mahasiswa gitu kan ya Bu. Mana aja nih mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan bisa terus kita pertahankan gitu ya Bu. Baik, untuk teman-teman semua, di sini dari tadi kita udah banyak banget ya Bu sharing-sharing tentang akreditasi unggul ini. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa nih kita sama-sama saling mempertahankan dan terus meningkatkan prestasi-prestasi baik itu dari akademik ataupun dari non-akademik. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk terus mendengarkan episode-episode selanjutnya hanya di podcast Obras BK Season 2. Dan untuk Ibu Asni, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk bisa sharing-sharing ya Bu di dalam podcast kali ini yang tentang judulnya ini adalah BK Unggul. Akhir kata dari Ibu, apakah ada ingin penyampaian pesan-pesan lagi Bu untuk teman-teman Hima atau bahkan teman-teman mahasiswa aktif yang lainnya? Baik, untuk mengakhiri Obras Ibu Obras. Pesan-pesan Ibu ya disampaikan tadi bahwa mahasiswa selalu mengembangkan potensi diri, melakukan aktivitas aktif di Hima, tapi juga mahasiswa tetap fokus di perkuliahan, karena Ibu juga tidak menginginkan ada mahasiswa yang aktif di organisasi tapi akademiknya tertinggal, terbengkalai. Itu tidak diinginkan. Jadi harapannya ya dua-duanya maju, berkembang, tercapai gitu. Dan hendaknya mahasiswa tidak kena lelah ya, tetap menjaga kesehatan, aktivitas yang terus-menerus, sehingga nanti pengalaman yang dirasakan oleh mahasiswa itu menjadi bekal di akhir nanti atau di perjuangan ini, membekal di dalam dirinya, dan bisa nanti setelah masuk ke dunia kerja itu tidak tidak ragu-ragu lagi, sudah siap dengan berbagai potensi tantangan dan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Nah, jadi sekali lagi harapannya kepada adik-adik mahasiswa, kuliah yang sungguh-sungguh, aktif berorganisasi, capailah prestasi setinggi-tingginya, karena ini nanti Ananda juga akan merasakan manfaatnya kalau kuliah sambil berorganisasi, pengembangan diri bagus, komunikasi mungkin lebih mantap ya, bisa juga nanti menjadi bekal dalam bekerja di masyarakat, terutama di sekolah-sekolah begitu. Baik Ibu, kita saling kerjasama ya Bu untuk kedepannya sama-sama mengembangkan prestasi-prestasi yang baik untuk mahasiswa dan untuk nanti setelah kita sudah beres kuliah dari UHAMKA ini. Oke teman-teman, akhir kata dari saya dan narasumber kita yang cantik ini, Bu Asni, pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.